Anda ada otak yang baru mampu melihat kalau sudah kelihatan. PKI gaya baru tidak tampil ke permukaan, tapi barangnya jelas, contoh jelas, Jokowi adalah PKI gaya baru. Ini hasil kerja dari Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Nah, kali ini lagi-lagi Pak Jokowi menjadi sasaran fitnah. Sebelumnya OCCRP udah gagal ya, yang digoreng-goreng oleh pembenci Pak Jokowi. Ini pagar laut dikaitkan lagi dengan Pak Jokowi. Sampai-sampai Pak Jokowi dibilang PKI gaya baru. Pembenci Pak Jokowi seperti Said Didu dan gerombol-gerombolannya. Tentu saja Rocky Gerung ya. Rocky Gerung luar biasa menyalahkan Pak Jokowi terkait pagar laut ini. Tapi Kang Deddy Mulyadi membantah semua tuduhan-tuduhan para pembenci Pak Jokowi ini ya. Dan juga netizen-netizen yang pro Pak Jokowi membantah semua tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah terhadap Pak Joko Widodo. Seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama langsung aja kita simak videonya berikut ini. Pastikan bahwa di dalam rejim Presiden Jokowi terjadi pelanggaran hak atas laut, hak rakyat untuk mengolah laut, dan hak itu yang kemudian dipersoalkan sekarang. Kenapa hak itu berubah menjadi HGB? Jadi menyampaikan bahwa tidak ada satupun dari kami yang melakukan apa yang kami lakukan karena dibayar, karena dapat imbalan jabatan, dan lain sebagainya. Kalau ada, buka ke publik. Kita nggak ada. Terus ditanya, ngapain lu ikut gitu-gituan? Dan yang biasa, saya mengatakan kita ingin melakukan ini dan kita melakukan ini karena keyakinan kita adanya ketidakbenaran, ketidakadilan, kezoliman terhadap bangsa dan negara sebagai wujud nyata dari permainan PKI gaya baru di mana Jokowi adalah ujung tombaknya. Orang boleh ketawa sambil nanya mana PKI-nya. Pak Jokowi lagi ya dituduh sebagai PKI gaya baru. Karena otak Anda ada otak yang baru mampu melihat kalau sudah kelihatan. PKI gaya baru tidak tampil ke permukaan, tapi barangnya jelas, contoh jelas, Jokowi adalah PKI gaya baru. Ini hasil kerja dari Jokowi. Said Didu. Cari muka Said Didu. Ini sedang berada di Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Pasir melihat persiapan Gemplung saya Didu. Didu. Nggak usah kasih pelampung itu tadi. Pagi semuanya, sehat selalu. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa terjadinya perubahan status pantai bahkan laut itu berubah menjadi bersertifikat. Saya memberikan contoh seperti yang terjadi di Bekasi karena ini wilayah kerja saya di Provinsi Jawa Barat. Itu bermula dari kegiatan warga yang menggarap pantai, kemudian dibuat kegiatan ekonomi, yaitu tambak, baik tambak udang, tambak bandeng, dan kegiatan tambak lainnya. Kemudian datanglah orang-orang atas nama perorangan atau korporasi yang punya duit. Mereka memberikan kompensasi kepada warga, yaitu pengambil alihan hak garap. Setelah itu mereka melakukan sertifikasi atau penguasaan atas tanah tersebut. Sehingga berubahlah pantai dan laut menjadi milik korporasi atau perorangan yang punya duit. Siapa yang punya peran di balik ini? Tentunya adalah biasanya itu adalah oknum dari kantor pertanahan atau sekarang ATR BPN. Dan itu bukan hanya terjadi di laut, itu terjadi di gunung-gunung, di lembah-lembah, dan di berbagai daerah strategis yang sebenarnya itu harus menjadi penguasaan negara. Untuk itu, kalau ditanya apa langkah Kang Deddy menangani Bekasi,
saya akan segera bertemu dengan Menteri ATR BPN untuk membahas hal ini. Dan saya lakukan sebelum pelantikan. Dan kabar baik pelantikan insya Allah ya kan, akan dilaksanakan tanggal 6 Februari. Hari ini diputuskan, mudah-mudahan tidak mengalami perubahan. Untuk itu, salam untuk semuanya. Mari kita bersama-sama menjaga bumi, air, dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan mari kita bersama-sama untuk apabila ada pantai, ada gunung, ada lembah, ada ngarai, ada sungai, mari kita jaga. Pantai jangan dikotori, sungai jangan dicemari, mangrovenya jangan dibabat, pohon-pohon pelindungnya jangan dihancurkan karena akan terjadi abrasi. Gunung-gunung jangan dibabat, akan terjadi longsor. Dan sebenarnya petaka yang kita alami sesungguhnya itu adalah akibat kita tidak pernah bersyukur terhadap keindahan alam Indonesia. Bersyukur. Terbongkarnya kasus pagar laut ya, apakah menyeret Pak Jokowi? Ya, kalau kata netizen, kata pembenci Jokowi, lawan-lawan politik ke Jokowi selalu mengatakan ya, dan berharap ya kan Pak sampai Jokowi dia berharap mati-matian ini akan menyeret Pak Jokowi ya, dan berharap Jokowi akan diadili terhadap kasus ini. Maunya itu halu, itu halu. Pembenci. Kenapa halu? Jadi gini, kita sama-sama tahu ketika kepemimpinan era Pak Jokowi ya, Fahri Hamzah di podcastnya dan lain-lain, orang-orang bener lah kalau podcast, mengatakan Pak Jokowi itu memiliki idealis yang tinggi, memiliki visi yang tinggi, tetapi saat itu ya popularitas dia di mata rakyat didomplengi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang berkhianat ya di kelilingnya dia, ya main belakang, main caranya masing-masing, sehingga apa, Pak Jokowi hanya memegang kartu-kartu truf ya. Jadi ketika Pak Jokowi menyerahkan tongkat estafet ke Pak Prabowo, memang ini adalah satu agenda ya Pak Prabowo untuk membersihkan ini semua gitu ya. Kalau pagar laut ini kan buset kena semua itu, Kementerian ATR, BPN mengeluarkan sertifikat ya kan, itu harus kena itu ya. Tapi emang Pak Jokowi takut? Enggak, Pak Jokowi justru menginginkan ini melalui Pak Prabowo lah ya. Kasus-kasus ini bisa dibongkar semua. Melalui Pak Prabowo ya, kasus ini untuk membongkar kasus-kasus ini ya. Banyak yang terseret ini. Ya, jadi memang keberlanjutan ini adalah ya salah satu bagian kerjanya, programnya adalah bersih-bersih seperti ini. Di Kementerian Pertanian kita lihat permainan pupuk ini lagi dibersihin semua. Ya Pak Jokowi tinggal ngasih tahu, Pak Prabowo juga udah tahu gitu loh, mana aja yang harus dibersihin. Tinggal yang waktu di era Pak Jokowi nggak bisa dibersihin karena Pak Jokowi juga tersandera oleh mereka, oleh oligarki. Nah sekaranglah saatnya melalui Pak Prabowo yang memiliki kemampuan ya, memiliki independensi yang lebih tinggi, itu akan mampu pelan-pelan akan dihabisin, dipretelin. Siap-siap pagar bambu yang membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang tengah menjadi sorotan publik. Namun fakta menunjukkan bahwa struktur ini bukanlah fenomena baru. Bambu yang menyerupai pagar tersebut diketahui sudah ada sejak lama, 2014. bahkan sebelum Jokowi menjabat Sebelum sebagai presiden ada. dan Pik 2 belum ada. Klaim ini berdasarkan pada foto mantan Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar, pada saat menelusuri pantai utara Tangerang di awal masa kepemimpinannya, yang diunggah oleh konsultan hukum Pik 2, Mu'annas Alaidin. Di foto itu, terlihat Zaki berfoto di atas perahu. Di belakangnya, laut lepas, dengan deretan bambu yang Mu'annas sebut sebagai pagar laut. 2013 ketika saya dilantik, beberapa bulan kemudian saya mengajak para reporter, media, teman-teman wartawan gitu ya, dengan 3 speedboat menyusuri pesisir pantai Kabupaten Tangerang yang saat itu sudah rusak semuanya, mulai dari perbatasan Jakarta tuh Dadap sampai ke Projo, perbatasan Kabupaten Serang. Maka dari itu, bahwa muncul tuduhan pagar bambu ini baru dibangun setahun terakhir dan dikaitkan dengan Pik 2 jelas keliru dan tidak berdasar. Ya jelas dari 2014, bahkan sebelum Pak Jokowi menjabat itu sudah ada
buktinya ada ya. Jejak digital ini luar biasa ya. Banyaknya laut Indonesia yang bisa mempunyai SHGB, bahkan SHM, itu semakin membuka mata kita lebar-lebar. Bahwasanya di Indonesia ini banyak sekali mafianya. Di segala sektor itu banyak mafianya. Bahkan para pejabat yang harusnya mengelola dan menjaga aset negara ini, itu terlibat dan bekerja sama dan menjadi mafia. Bisa kebayangkan betapa beratnya, betapa sulitnya menjadi seorang presiden di Indonesia ini. Indonesia Raya ya. Bahkan ya, para penegak hukum yang harusnya memberantas para mafia ini seringkali terlibat ya dan menjadi mafia itu sendiri karena melindungi mereka. Cuman mau bilang sama presiden kita saat ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya tahu Pak, ini berat sekali buat Bapak. Tetap semangat ya Pak. Semoga Bapak bisa menyelesaikan ini pelan-pelan, jangan menyerah. Banyak rakyat yang mendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video ini. Semoga Pak Prabowo Subianto bisa kuat ya, membersihkan oknum-oknum yang ya merugikan bangsa ini ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi terbaru dari channel ini. Saya Akbar CK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.